Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futul arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma fakinna fid din wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amil wasannif wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati ma'alif hadzal kitab wa ahli baiti wa dzurriyyati wa may ya'wilu ala nasrihi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita masih melanjutkan pelajaran kitab Amsilati. Sekarang sudah masuk di jilid 3 halaman yang keempat. Masih sambungan yang kemarin tentang isim ghairu musharif. Ya. Sedikit mengulang bahwa isim ghairu musharif itu kemarin sudah kita bahas. Yang dimaksud dengan isim ghairu musharif adalah isim yang tanpa tanwin. Dia tidak boleh ada tanwin. Karena apa? Karena isim ghairu musharif itu menyerupai dengan fi'il, mirip dengan fi'il. Ya. Rofa'nya itu doma. Kalau kedudukan dia menjadi rofa, i'rabnya rofa, maka doma. Nasab dan jernya maka itu dengan fathah. Dengan syarat baru dikatakan isim ghairu musharif itu kalau tidak ada al dan tidak dimudhafkan. Kalau ada an dan dimudhafkan, maka dia kembali ke asalnya. Ya. Rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Nah, itu isim ghairu musharif. Nah, bagaimana kita tahu dia itu disebut dengan isim ghairu musharif? Nah, ada yang istilah ya di kitab ini dengan satu alasan dan dua alasan. Ada yang satu alasan yang kemarin kita bahas, yaitu karena mengikuti wazan mafa'ilu. Contohnya masajidu, masakinu. Nah, itu yang satu alasan. Yang seterusnya yang masih satu alasan, yaitu yang diakhiri alif mamdudah atau mansurah. Contohnya dzikra, hamra. Nah, seterusnya ada yang dua alasan.
Dan dua alasan ini yang kemarin yaitu nama yang mengikuti wazan fu'alu. Contohnya Umaru. Nama yang mengikuti wazan fu'alu. Contohnya Umaru. Kemudian selanjutnya yang dua alasan yang kemarin juga, yaitu dua alasan karena nama yang diakhiri alif nun dan sebelumnya 3 huruf. Contohnya Ramadhanu. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, selanjutnya masih di dua alasan karena nama dan tanda mu'annas yang berupa hak ta'nis, ya, atau menunjukkan mu'annas. Contohnya Zainabu. Zainabu itu menunjukkan perempuan atau mu'annas. Yang diakhiri hak ta'nis atau ta marbutah. Talhatu. Talhatu. Nah, selanjutnya yaitu sorif. Nah, selanjutnya yaitu dua alasan nama yang tanda mu'annas atau menunjukkan mu'annas. Contohnya Talhatu. 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 Nah, ini menunjukkan mu'annas yang kiri tak. Menunjukkan mu'annas yang bukan di akhir tak. Contohnya Zainabu. Ya. Berarti ini disebut isim ghairu musharrif tanpa tanwin. Terusnya, kaidah yang berikutnya yaitu dua alasan, masih dua alasan karena nama yang diakhiri alif nun. Contohnya Arto, ya. Arto. Arto. Kemudian Alqa, ya. Seterusnya dua alasan karena nama dan ajam. Ajam itu selain Arab, yaitu lebih dari 3 huruf dan tidak mengikuti wazan isim fa'il, isim maf'ul. Nama kalau yang lebih dari 3 huruf, ya, tidak mengikuti wazan isim fa'il, isim maf'ul, berarti dia isim ghairu musharraf. Contohnya Jibrilun. Jibrilu. Nah, Jibrilu, ya. Selanjutnya dua alasan karena nama yang mengikuti wazan fi'il. Wazan fi'il, contohnya Ahmadu. Wazannya af'alu. Yang mengikuti wazan Ahmadu.
mengikuti wazan af'alu, yaitu ahmadu. Kemudian dua alasan kerana sifat yang mengikuti wazan af'alu, sama wazannya af'alu, ya, tapi berupa sifat. Contohnya ahmaru, contohnya ahmaru, ya. Nah, jadi kalau ada isim yang mengikuti wazan af'alu, ya baik berupa nama maupun sifat, maka dia isim ghairu munsharif, ya. Kemudian selanjutnya dua alasan karena sifat, masih sifat, ya, yang diakhiri alif nun. Contohnya di sini atsyanu, atsyanu, diakhiri alif nun, ya, tapi dia berupa sifat. Contoh yang lain rahmanu, diakhiri alif nun, tapi dia berupa sifat. Nah, itu isim ghairu munsharif, diakhiri alif nun dan dia berupa sifat. Kemudian masih dua alasan karena sifat yang mengikuti wazan maf'alu. Nah, sifat, masih sifat yang mengikuti wazan af'alu, maf'alu, mengikuti wazan maf'alu. Contohnya di sini maslasu, maslasu. Nah, maslasu. Selanjutnya yaitu dua alasan karena sifat yang mengikuti wazan fu'alu, berwazan fu'alu. Nah, fu'alu. Contohnya uhadu, uhadu. Nah, ini adalah isim ghairu munsharif, ya. Jadi isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tanpa tanwin. Nah, bagaimana kita tahu dia isim ghairu munsharif? Yaitu dengan ada yang disebut dengan satu alasan, ada yang dua alasan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, kalau dia mengikuti wazan, contohnya yaitu wazan fu'alu, contohnya uhadu, berarti dia itu isim ghairu munsharif. Ya, berupa sifat, ya. Ada lagi yang berupa sifat yang diakhiri alif nun, ya, maka dia isim ghairu munsharif. Ada lagi sifat yang mengikuti wazan af'alu, berarti isim ghairu munsharif. Intinya, ya, kalau ada isim baik itu nama maupun sifat yang disebutkan di sini tadi, ya, maka itu adalah isim ghairu munsharif. Selanjutnya, saudara-saudaraku, yaitu isim jamid. Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain. Isim jamid antara lain kata benda yang tidak mempunyai kata kerja, ya, kata benda yang tidak mempunyai kata kerja. Yang kedua, masdar dari madi 3 huruf yang mujarad.
Mujarad itu ini artinya asli, ya. Perhatikan di sini. Isim jamid. Ismun jamid. Nah, isim jamid ini adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain, ya. Yang pertama adalah isim yang tidak mempunyai kata kerja. Contohnya baitu, al-baitu. Rumah, ya. Rumah. Nah, ini adalah isim jamid yang tidak bisa dibentuk dari kata lain. Yang kedua adalah masdar dari madi 3 huruf. Contohnya ilmun. Nah, madinya alima ilmun, ya. Nah, ini termasuk isim jamid. Seterusnya, jadi cuma dua, ya. Isim jamid itu cuma dua, yaitu isim yang tidak dibentuk dari kata lain, kemudian masdar dari madi 3 huruf yang mujarad asli. Nah, selain masdar yang diawali huruf min, masdar dari fi'il 4 huruf, ya, baik mujarad atau mazid, dan masdar mim termasuk mustaq. Jadi selain ini berarti dia mustaq. Mustaq itu apa? Lihat kaidah berikutnya. Selain jamid disebut mustaq. Mustaq itu yaitu isim yang dibentuk dari kata lain. Pembahasannya nanti setelah ini atau lembaran halaman yang berikutnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.